Ka urusan silem ngadelem kan nikah. Ongkuna nikah kun inti de berenang takwa. Cereng sana kapolan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takutlah kamu dan Allah akan memberi ilmu nikah. Jadi intinya orang nikah ongkuna kimi salah pun kadung terlanjur tak sekolah kan tak sekolah tentang urusan silem ngadelem nikah deki Allah siapa yang ilmu artinya makanya orang tak sekolah tapi pun beri nur kada bang ya beri hidayah kada nikah pun bisa merasakan pada bangsa rasain orang-orang yang sejak pon tingkat tinggi sedekah ma'rifatnya tingkat tinggi iman tingkat tinggi ibadahnya tingkat tinggi zikirnya tingkat tinggi sedekah jadi tergantung papareng ngongkon dari Allah kisah aset to kan papareng si bisa le papareng ya kan karena takwa dia kan dalam artian bunya kan takwa secara batin tak andi sifat-sifat sejelek ya kan sana kan membuang sifat-sifat takabur, ujub, sum'ah, tamak, riya diganti dengan nabi tawadu, ikhlas kan sana kan iki kan kita akan nikah tapi urusan si dalam nikah maka tak tanya ya kini kapan terjawab silem ngadelem ini mana boleh kata jaki maka pun tanya aki kan kan bisa terjawab jaring gulawan kan katanya nggak nikah jadi sambian asa merasa asaran Allah kasa gula kalau pun aja dari pas kita sholat anu rasa asa merasa iya datin Allah saya pun kan mereka saya pun sambian ki gula mari arasa saya juga keng kun sana kan artinya kita merasa kita merasa katon dilihat kita merasa melihat Allah kalau tidak bisa kita merasa dilihat saya maksud nikah bi'ainir rahmah dengan mata penglihatan kasih sayang artinya tak apa ada cara melihatnya makhluk kan sanika kan juga tidak sama dengan cara melihatnya makhluk ke kita dan tidak sama dengan cara melihatnya kita ke makhluk kan sedekah karena penglihatan sama Allah ini kan mendingan kui mata kan sedekah mata fisik tapi ngangkuin apa basir penglihatan batin penglihatan batin dan penglihatan mata kan sedekah harus merasakan walaupun kita tak merasa melihat Allah tapi kita beribadah merasa dilihat si kocak beribadah ini kan benar harus sembahyang tapi ketika kita bekerja kan sana ketika kita berzikir ketika kita berjalan ketika kita duduk tidur berbaring kan sana keluar lenika dalam posisi kita dilihat. Mon kita perpandekan merasa dilihat oleh Allah, berarti kita dalam posisi zikir. Karena kita merasa ingat bahwa diri kita dilihat kan sana kan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha kan sana kan. Dan apabila engkau telah melaksanakan salat fadhkurullah qiyaman maka berdirilah kamu dalam keadaan berdiri kan sana kan wa qu'udan dan duduk wa ala junubihi dan di atas pembaringan perpantai itu dalam posisi tidur terlentang miring ke kanan atau ke kiri kan gitu. Jadi intinya kalau kita merasa dilihat oleh Allah walaupun kita tak berkomat kamit nikah intinya zikir kan? Bahkan kita dihadapkan ke maksiat
dihadapkan pada suatu maksiat, pekerjaan maksiat, pembicaraan maksiat, kemudian kita berpaling dari melakukan maksiat, berarti hanya ma'tikir. Berarti sama-sama dikatakan zikir kan sendiri. Karena zikir ini kan tak harus berkomat kamit, tapi kun perasaan. Karena beda ya zikir ini kan zikir hati kan, zikir khofi, samar, zikir apa sih? Zikir ruh kita. Apa ngerasa cik ruh kita ini kan dari Allah kan senika. Kemudian ruh kan ya walaupun dipecah-pecah kan, badan dipecah-pecah, dipotong-potong kan arrohnya tak potong. Nah, berarti arroh ini kan misteri ya. Jadi kita mengkaji, berpikir tentang ruh yang diberikan Allah sama kita. Ini kapan tak jawab? Buat jawab atau? Badannya dipotong. Gitu kan. Mak arrohnya tak potong kan. Kan antik kan. Kita nih kak om dah, kita akan nikah. Lapa boleh. Saya tak pate anu sih mau lah. Ya aturan, ngomong ki beda kantor. Saya bedakan motor nak ibu sudah bila tiket kasa pernah pun cek pun sampian kasa satu je foto dari shop pada dina. Bisa merasakan tiket nak. Lemang kada mungkin montorikoh orang ki buru masuk torikoh baru masuk di torikoh. Mereka seakan-akan sulit. Gimana kan? Gimana caranya untuk menzikirkan seluruh latifatul qalbi? Sebab saya sebut lataif. Lataif benar di bawah susu kiri, di bawah susu kanan, di atas susu kiri, di atas susu kanan. Kemudian di dahi, kemudian di tengah tepat ulu hati. Kemudian yang ketujuh seluruh anggota tubuh. Kan katakan sulit. Tapi ampun kita ni kan zikir kepada Allah kalau ben ongkuan bersungguh-sungguh. Ya usaha bisa kan. Wa man jahada fina, kan? Wa man jahada fina, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mengingat Allah. Kan? Untuk berzikir kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, niscaya kami sungguh akan menunjukkan pada jalan kami. Ingat kiri contoh apa? Berarti walaupun karenaan seakan-akan sulit, tapi kalau sudah Allah menghendaki, main di burun bisa. Nah, harap celaka. Bisa dikira ini kerja pun ustaz udah sana. Justru sekali nyebut Allah misalnya, langsung bisa sebutan. Menyebut Allahu secara serentak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa kan? Bisa. Itu semua terjadi karena pertolongan Allah. Tapi sama benih pertolongan. Jangan bila selawat gula kan tak nih pasambu gula pas selawat. Bila mahalul gian. Leng kila kini kasih maksud gula. Tadi hal. Engki gini kan sekoja halnya ke situasi. Halnya ke situasi dan kondisi saya lebih impian. Yang sana kan. Saya lebih impian. Lihat nikah, hal nikah. Orang toriko, pakun andi hal kapi, andi situasi dan kondisi yang tidak sama antara satu dengan lainnya, tapi banyak kemiripan. Jadi contoh ini, orang tak ngerti ke Quran, tak ngerti ke artinya Quran, kengku ngaji, bisa senang, gitu kan? Bisa kan? Bisa senang. Padahal tak tahu ke artinya. Senang banget. Ngaji Quran, ngaji Yasin, ngaji Waqiah. Palaku dengan merdu kok bisa senang kan sana kan? Padahal tak ngerti kan lagu. Lihat ini kasih kocak hal. Halnya kajak maturana situasi dan kondisi rasa enak.
rasa nyaman, rasa senang, Rasa seneng gini kan. rasa apa ki as-sakinah, rasa tentram, rasa as-salamah, rasa sejahtera. Oke kan? Maka dah berdebu, ala ingatlah kamu bidzikrillahi hanya dengan mengingat Allah. Tatmainnul qulub, hati bisa tenang. Boleh bila makin tak takut boleh buat lewat kamu. Bah. Kan Pinin kan pernah lewat kanjet dari sampean Mangkana. kan takut boleh Pinin pertama. Engki mangkana kan dalam Al-Qur'an kasar rasa takut nikah termasuk ujian, iya kan? Wa nafsin minal amwali wal khawfi wal ju' kan? Jadi rasa takut ini termasuk ujian dari Allah. Jadi orang yang mungkin merasa takut terhadap makhluk, berarti belum lulus ujiannya. Sajian beda makan kasar. Mun pun punya perasaan tidak takut pada sesuatu selain Allah, berarti kenapa pun dapat. Nah, perasaan seperti itu tanpa dengan imdad, tanpa dengan pertolongan, tanpa ada nasrun, pertolongan dari Allah tak bisa. Lain boleh sampai ngadelim deki sekocak sir. Asir ni kan sesuatu yang sangat samar dalam hati. Artinya kan bode ketok, bode kolbun, kan, bode fuad, bode lubun, bode sir, bode di dalam sir itu, wa fi sirril ana, dan dalam sir itu ada saya. Artinya kita merasa, andi perasaan bahwa segalanya ini berkat kudrah dan iradah Allah. Laku bode perasaan ari lacaan pangeran kapi. Ari lacaan pangeran kapi. Itulah sir. Dan dalam sir itu ada aku. Maksudnya aku Allah. Karena aku yang sebenarnya adalah aku itu Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Musa Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kalau masih mau menuhankan dirinya, merasa ada kehebatan dalam dirinya, nih orang ini kita ada belum nyampe. Katanya kan, bener kan? Kan baru makam kita gula diminta kok. Ada, jadi lah gula kan takut katin terti. Jika gula kol teluk mereka mangkat telangka untuk berjemaah. Biasanya kan penakut. Berderek mati di coba, tak takut. Langsung terus. Depak kalau teluk aku ngiti. Gula kan para pengeraan dia perasaan. Kok ada perubahan drastis kan sana kan? Mapah beda perubahan. Terus ama mah pengeraan gula bagaimana gula sepuh pas bermacaran gula pas saya kira boleh aja gula benar. Harus diperangi dikit nih kak. Anak kasar. Dikit na anak tahu dah. Tak masalah deh. Bisa diganti. Andi amalan misal dikit torikoh kode Indonesia bandia kan 100 habitat lema. Tak pada pak deki tak masalah lagi. Sempat 10 sekat piki 100 tak masalah. Tapi bisa diganti kan. Atau memilih dengan zikir khafi. Selama 24 jam niat pas Allah terus. Niat ilmu hati kira terus kan. Urusan nanti tidak zikir kan gampang. Berarti kan menebaringin lupa kan abah benih yang niat lupa kan. Mungkin seperti itu, semoga bermanfaat. Amin. Ini bincang-bincang dengan ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang biasa membiasakan zikir jahr, zikir keras dan zikir khafi, zikir samar dengan menyebut ismudzat ya dalam hati dengan metode-metode tertentu. Ya, zikir khafi itu yang malaikat saja tidak bisa menghitungnya, apalagi manusia. Hanya Allah yang tahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.